Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita, jurusan manajemen dari kampus STIE Widya Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis saya sebagai kepala divisi humas himpunan mahasiswa terkait adanya fasilitas baru dari pihak jurusan, yaitu layanan fotokopi gratis dengan kuota maksimal 250 lembar untuk setiap mahasiswa. Menurut saya, tugas utama divisi humas itu bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan informasi tersebut itu bisa diterima, dipahami, dan benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan strategi dalam dua bagian. Yang pertama, cara bagaimana menyebarkan informasi tersebut, dan yang kedua, bagaimana memastikan seluruh mahasiswa tersebut itu bisa memanfaatkan fasilitasnya. Yang pertama, ide dan cara memberitahu seluruh mahasiswa tentang fasilitas baru. Jika saya menjadi kepala divisi humas, saya akan menggunakan strategi komunikasi yang terintegrasi, yaitu menggabungkan media online dan offline agar informasi dapat menjangkau seluruh mahasiswa tanpa terkecuali. Pertama, memanfaatkan media sosial resmi himpunan mahasiswa. Saya akan membuat desain poster yang menarik dan mudah dipahami menggunakan Canva. Poster tersebut berisi informasi lengkap, contohnya seperti tujuan adanya fasilitas, siapa yang berhak menggunakan, batas maksimal 250 lembar, lokasi pelayanan, jam operasional, syarat penggunaan, serta alur pengajuan fotokopi. Selain poster, saya juga akan membuat video singkat berdurasi sekitar 1 menit yang akan menjelaskan fasilitas tersebut secara sederhana agar lebih menarik perhatian mahasiswa. Video dan poster tersebut akan saya publikasikan melalui Instagram Feed, Instagram Story, WhatsApp Story, TikTok, dan media sosial resmi dari himpunan. Yang kedua, menyebarkan informasi melalui grup WhatsApp setiap angkatan. Saya akan bekerja sama dengan ketua angkatan, ketua kelas, dan koordinator kelas untuk meneruskan informasi ke seluruh mahasiswa. Cara ini mungkin cukup efektif karena hampir semua mahasiswa itu tidak aktif menggunakan WhatsApp setiap hari. Informasi yang sudah dibagikan tidak hanya berupa poster, tetapi juga penjelasan singkat mengenai manfaat fasilitas baru tersebut, sehingga mahasiswa tidak hanya melihat informasi, tetapi juga memahami kegunaannya. Yang ketiga, melakukan sosialisasi secara langsung. Saya akan meminta izin kepada dosen sebelum perkuliahan dimulai untuk memberikan sosialisasi singkat selama 3-5 menit mengenai fasilitas baru tersebut. Cara ini penting karena masih ada mahasiswa yang jarang membuka media sosial maupun grup WhatsApp. Selain itu, saya juga akan memanfaatkan kegiatan jurusan, contohnya seperti seminar, kuliah umum, rapat, maupun kegiatan himpunan sebagai media penyampaian informasi tersebut. Keempat, memasang media informasi di lingkungan kampus. Poster akan ditempel di papan pengumuman jurusan, depan ruang administrasi, ruang baca, laboratorium, kantin, serta tempat-tempat yang sering dilewati oleh mahasiswa. Saya juga akan menambahkan barcode atau QR kode yang mengarahkan informasi lengkap mengenai tata cara penggunaan fasilitas tersebut, sehingga mahasiswa dapat mengakses informasi kapan saja. Yang kelima, melakukan komunikasi 2 arah. Divisi Humas akan membuka layanan tanya jawab melalui WhatsApp maupun Instagram Direct Message. Apabila terdapat mahasiswa yang masih bingung mengenai prosedur penggunaan tersebut, bisa tanya ke WhatsApp maupun Instagram Direct Message. Dengan begitu, komunikasi tidak hanya dilakukan satu arah, tetapi mahasiswa juga merasa dilayani dan diperhatikan. 2. Cara memastikan seluruh mahasiswa itu benar-benar memanfaatkan fasilitas tersebut. Menurut saya, memberikan informasi saja belum cukup. Yang lebih penting adalah memastikan fasilitas tersebut itu benar-benar bisa digunakan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa.
Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan pendataan penggunaan fasilitas. Saya akan bekerja sama dengan bagian administrasi jurusan untuk membuat data sederhana mengenai mahasiswa yang sudah menggunakan fasilitas tersebut dan berapa jumlah lembar yang telah digunakan. Data ini mungkin berguna untuk mengetahui apakah fasilitasnya sudah dimanfaatkan secara merata atau masih banyak mahasiswa yang belum mengetahuinya. Langkah kedua adalah mengadakan pengingat secara berkala. Tidak semua mahasiswa langsung memanfaatkan informasi yang baru mereka terima. Oleh karena itu, setiap 2 minggu sekali, saya akan mengunggah kembali poster atau pengingat melalui media sosial dan grup WhatsApp agar informasi tetap diingat oleh mahasiswa. Langkah ketiga yaitu melibatkan pengurus kelas dan pengurus angkatan. Saya akan meminta ketua kelas untuk mengingatkan teman-temannya ketika ada tugas yang membutuhkan banyak fotokopi, misalnya modul praktikum, laporan, proposal, atau bahan presentasi. Dengan demikian, mahasiswa akan lebih terdorong memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan akademik. Langkah keempat adalah memberikan edukasi mengenai manfaat fasilitas. Sebagian mahasiswa mungkin merasa 250 lembar itu adalah jumlah yang sedikit. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik, jumlah tersebut itu cukup membantu mengurangi pengeluaran mahasiswa untuk kebutuhan akademik. Karena itu, saya akan menyampaikan bahwa fasilitas ini merupakan bentuk dukungan jurusan kepada mahasiswa sehingga perlu dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Langkah kelima adalah melakukan evaluasi. Setelah 1 atau 2 bulan berjalan, saya akan menyebarkan Google Form kepada mahasiswa untuk mengetahui apakah mereka sudah mengetahui adanya fasilitas tersebut, apakah mereka sudah menggunakannya, apakah terdapat kendala dalam proses penggunaan, serta masukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan. Hasil evaluasi ini nantinya akan saya laporkan kepada ketua himpunan dari pihak jurusan sebagai bahan perbaikan pelayanan ke depannya. Kepala Divisi Humas, saya percaya bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari bagusnya fasilitas yang diberikan, tetapi juga seberapa banyak mahasiswa yang mengetahui dan merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, saya akan mengutamakan komunikasi yang aktif, terbuka, dan berkelanjutan melalui media sosial seperti grup kelas dan sosialisasi langsung serta ada evaluasi rutin agar seluruh mahasiswa jurusan dapat memanfaatkan fasilitas fotokopi gratis ini secara maksimal. Dengan strategi tersebut, saya berharap informasi dapat tersebar secara merata. Tidak ada mahasiswa yang tertinggal informasi dan fasilitas yang diberikan oleh pihak jurusan itu benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.